Antum lihat ya, ada orang-orang yang tidak jadi pejabat, tapi dia lebih dihormati orang daripada pejabat. Abdullah bin Mubarak pernah datang kalau nggak salah ke Irak, ke Baghdad. Ibunya Harun ar-Rasyid dengar suara rame di pinggir jalan. Rame di pinggir jalan. Ada apa, kata dia. Maka dia melongok dari istananya. Kata dia, ada apa ini, kata dia. Oh enggak, ada alim ulama yang datang, kata dia. Kalau nggak salah waktu itu Abdullah bin Mubarak. Apa kata dia? Ini yang namanya kerajaan. Bukan kerajaan anakku Harun ar-Rasyid, yang orang-orang jadi menghormati dia karena kekuasaan dia, karena kekuatan dia. Kalau ini orang-orang tunduk kepada Abdullah bin Mubarak karena apa? Karena ilmunya. Maka antum kalau mau cari kehormatan jangan malu. Allah akan angkat derajat antum. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini ceritanya Abu Utsman An-Nahdi. Dia mengatakan, aku pernah bertamu di rumahnya Abu Hurairah 7 malam. Fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimuhu. Abu Hurairah itu setiap malam dia bersama istrinya dan bersama pembantunya. Yaqsimuna al-lail thalatha. Malam hari itu dibagi 3. Yusalli hadza tsumma yuqidu hadza. Jadi malam hari dibagi 3. Orang pertama sholat. Selesai sholat, sepertiga malam dia sholat, dia bangunkan yang kedua. Yang kedua bangun, sholat. Nanti ketika dia sepertiga sudah sholat, dia bangunkan yang 3. Inilah rumah akan menjadi penuh dengan cahaya. Tatkala kita menerangi rumah kita dengan sholat malam, yang nggak bisa sholat malam ya sholat duha lah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk jadi imam di bulan Ramadan. 2 orang imam. Fakana al-qari' yaqra'u bil mi'in. Tuh yang jadi imam baca 1 rakaat dia dengan 100-an ayat baca. Hatta kunna na'tamidu 'alal 'asi min tulil qiyam. Sampai kita itu karena panjangnya salat, kita itu bersandar ke tongkat. Bayangkan, Ustaz, kenapa imamnya sholatnya panjang-panjang? Bahkan disebutkan dalam riwayat Baihaqi ini, kita hampir tidak pulang dari masjid kecuali subuh itu sudah mau terbit. Inilah bedanya sholat wajib sama sholat sunnah. Kalau sholat wajib, imam harus perhatian sama makmum, karena ini sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, ya makmum ikut imam. Jangan ini imamnya panjang banget ini, besok ganti. Insya Allah. Ketika tidak bisa diganti, oh nggak bisa diganti. Ini sudah kontrak sama imamnya. Ya udahlah, ana pindah masjid aja. Dia cari masjid. Oh enggak. Ketika sholat sunnah ini, kau boleh duduk. Kau capek duduk. Artinya kalau imamnya panjang, aku mau sholat duduk, nggak apa-apa. Kau dapat pahala, tetap dapat pahala, tapi separuh pahala. Karena berdiri dalam sholat sunnah itu tidak termasuk rukun, tapi berdiri dalam sholat wajib itu masuk rukun. Maka imam harus perhatian sama makmumnya. Mu'ad bin Jabal ketika membaca Al-Baqarah dimarahin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Malik bin Abdullah bin Abi Bakar, ini anaknya Abdullah bin Abu Bakar. Dia cerita dari bapaknya ini, kunna nansarifu fi Ramadan minal qiyam. Dulu kita tuh pulang dari masjid, dari sholat tarawih, pulang pembantu itu ribut nyiapkan sahur. Karena subuh sudah mau terbit. Kita sekarang pulang tarawih jam berapa? Kita masih bisa makan 5 kali makan. Nah, dan ini yang perlu diperhatikan. Alhamdulillah, tapi ana bersyukur kepada Allah, sekarang sudah mulai banyak masjid-masjid yang bacaannya panjang. Enak bacaannya. Walaupun di beberapa tempat, khususnya di kampung itu ya, imam semakin cepat semakin dicintai sama. Nah, semakin dicintai.
lebih panjang sedikit, mereka sudah membandingkan enakan yang kemarin. Kemarin itu ana sampai rumah 7:30 sudah sampai rumah. Abu Utsman An Nahdi cerita, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyuruh para imam ketika sholat itu dibagi-bagi. Ya, Umar tetap memperhatikan rakyat. Kalau imam itu bacaannya cepat, disuruh baca 30 ayat. Kalau imam itu pertengahan bacaannya, kan ada imam yang bacaannya lambat gitu ya. Kalau pertengahan disuruh baca 25. Tapi kalau imam itu bacaannya lambat ya, lama bacaannya, maka disuruh baca 20 ayat. Sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, mengalamilah perubahan di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sholat malam. 1 rakaat itu Anas bin Malik yang cerita. Aku berdiri jadi makmumnya Nabi alaihi salatu wasallam. Allahu Akbar. Setelah amin, Rasulullah SAW membaca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalika. Katanya Nas mungkin berhenti ketika ayat ke-100. Sampai ayat 100 nyambung. Oh, mungkin berhenti setelah akhir ayat surat Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai terakhir itu, la yukallifullahu nafsan wus'aha. Ternyata setelah Al-Baqarah lanjut, disebutkan lanjut An-Nisa, kemudian lanjut Ali Imran. 4 juz 1 rakaat. Maka kita perlu nyoba. Antum perlu nggak nyoba jemaah? Antum bilang sama imamnya, Pak Imam, masa kita nggak melaksanakan sunnahnya Nabi sekali-kali lah? Ya, bismillah. Imamnya ruku, jamaahnya kayaknya udah nggak ada jemaah. Allahu Akbar jemaah. Anak-anak nggak kebayang ya. Makanya di sini antum lihat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kaki. Min tulil qiyam. Karena berdirinya beliau itu panjang. Kira-kira berapa jam? 4 jam? 4 juz. Kalau kita bicara 1 juz orang baca cepat setengah jam, 4 juz berarti 2 jam berdiri. Kalau di Masjidil Haram ya, ada kan Qiyamul Lail yang sepertiga malam akhir itu. Di 10 hari terakhir, Masya Allah. Ana itu kadang-kala sholat ya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Kita sholat. Ada yang sholat maju mundur jemaah. Mau jatuh. Tidur kan dia jemaah. Karena bacaan imamnya panjang gitu jemaah. Ada yang Masya Allah rukuknya panjang imamnya. Ada yang rukuk sampai nyungsep. Apa nyungsep? Allahu Akbar. Dan ada sebagian yang sholat, ana lihat sendiri sholat, sujud, gak bangun lagi sampai imamnya assalamualaikum. Akhirnya dibangun. Ini sudah assalamualaikum. Ya terus terang, orang yang tidak terbiasa itu berat. Namun perlu dibiasakan. Mulai kapan? Ya tahun ini kita berusaha untuk jadi lebih baik. Minta sama imamnya ya supaya ditambah bacaannya. Tahun lalu saat umpamanya masjid ini tahun lalu alhamdulillah kita baca 1 juz. Ya tahun ini mungkin bisa lebih baik. Karena nggak ada hitungan sehari 1 juz, sehari 2 juz nggak ada. Tapi kalau bacaan imamnya bagus ya mungkin bisa lebih panjang ya. Dan disampaikan kepada jamaah yang merasa terlalu panjang bacaan imamnya, lelah boleh duduk. Boleh duduk. Bawa kursi nggak apa-apa kok. Untuk sholat sunnah anda sampaikan. Jangan seperti sebagian orang. Sebagian orang di Masjidil Haram itu anak-anak muda khususnya. Kalau iktikaf, jadi pas imamnya assalamualaikum dia ngobrol lama sama sahibnya. Pas imamnya mau ruku dia langsung berdiri. Allahu Akbar. Ini banyak. Seharusnya dia mungkin capek ya. Dia capek. Seharusnya dia ya sudah. Sholat dari awal tapi duduk. Ketika imamnya mau ruku dia berdiri. Supaya dia ruku dalam kondisi berdiri. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau sudah sepuh dan beliau sudah sakit, beliau sholat malamnya duduk. Karena beliau bacaannya panjang.
Setelah beliau itu mau rukuk, baru beliau berdiri sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau rukuk sallallahu alaihi wasallam.